warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yuk kita belajar sama-sama apa itu cerita fantasi dan bagaimana cara memahami serta manfaat dari membuat teks cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dari cerita fantasi? Oke, baik. Cerita fantasi adalah cerita atau teks yang dibuat dengan imajinasi atau kreativitas dari penulisnya tersendiri loh. Jadi, bagaimana caranya seorang penulis cerita fantasi untuk berpikir secara kreatif dan berpikir secara imajinasi yang sangat-sangat luas agar terciptanya suatu cerita fantasi yang menarik bagi pembacanya loh. Nah, kalian tahu gak tujuan mempelajari teks cerita fantasi? Yang pertama, meningkatkan imajinasi serta kreativitas untuk diri kita sendiri dari yang membuat teks cerita fantasi maupun yang membaca teks cerita fantasi. Yang kedua, memperkaya kosakata. Banyak kosakata baru yang dapat kita hasilkan atau yang dapat kita dapatkan dari membaca cerita fantasi tersebut. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa empati kita sendiri. Oke, baik, sekarang kita masuk ke unsur-unsur yang terdiri dari teks cerita fantasi. Yang pertama ada kegiatan, keanehan, dan kemisteriusan. Kalian tahu gak kegiatan, keanehan, serta kemisteriusan dari sebuah cerita fantasi? Itu adalah pokok hal yang paling pertama yang harus diketahui dari pembuat cerita teks fantasi tersebut. Karena dari sebuah teks cerita fantasi yang digali dalam-dalam ialah dari keanehan ceritanya, kemisteriusan ceritanya agar yang membaca pun tertarik untuk membaca cerita itu lebih dalam lagi. Yang kedua ada ide ceritanya. Bagaimana kita memikirkan ide-ide yang kreatif serta imajinasi kita yang harus lebih luas lagi untuk menimbulkan ide cerita yang lebih bagus lagi. Lalu yang ketiga menggunakan berbagai latar, ruang, dan waktu. Jadi bisa waktu di masa depan atau waktu yang sudah berlalu. Serta yang terakhir adalah tokoh yang unik. Dari cerita fantasi sangat-sangat penting adalah tokoh yang unik agar apa? Agar sang pembaca pun tertarik untuk melihat cerita kita sendiri. Jadi, ada juga nih jenis-jenis teks cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan kehidupan nyata dan yang kedua ada berdasarkan dari latar cerita tersebut. Apa sih yang maksudnya dari kehidupan nyata? Nah, dari kehidupan nyata biasanya sang pembuat teks cerita fantasi itu mengambil dari kisah nyatanya, tapi lebih dikreativitaskan dan lebih diimajinasikan lagi agar lebih menarik. Kayak contohnya dari cerita-cerita dia semasa dia sekolah, tapi tiba-tiba dia akan berubah menjadi pahlawan super. Nah, itu dari kisah nyatanya tapi lebih diimajinasikan lagi agar lebih menarik lagi. Lalu yang kedua ada berdasarkan dari latar ceritanya. Nah, dari latar ceritanya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu fantasi sejaman serta fantasi lintas waktu. Kalau sejaman berarti mengikuti zamannya. Kalau lintas waktu berarti melewati waktunya. Apakah dari cerita tersebut akan melampaui waktu masa depan? Apakah dari cerita tersebut akan mengulang waktu di masa lalu? Nah, itu ada dua pilihannya ya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi tersebut. Kalian tahu gak? Setiap cerita pasti memiliki unsur intrinsik serta ekstrinsiknya masing-masing. Nah, sama saja sebenarnya dengan unsur intrinsik dari cerita-cerita yang lainnya. Yang pertama pasti harus ada tema, alur, tokoh, latar, serta amanat dari cerita tersebut. Itu adalah hal pokok ya jika kita ingin membuat suatu cerita fantasi tersebut. Nah, sekarang kita masuklah ke unsur intrinsik cerita fantasi tersebut. Dari unsur intrinsik berarti kita membahas tentang si pengarangnya nih, latar belakang dari pengarang cerita fantasi tersebut. Ada 3 jenis. Yang pertama, dari kehidupan penulis yang mempengaruhi cerita tersebut. Lalu yang kedua, kondisi sosial budaya dari pengarang cerita tersebut. Dan yang terakhir, ada nilai moral budaya serta pendidikan dari pengarang cerita fantasi tersebut. Lalu kita masuk sekarang ke manfaat dari membaca cerita teks fantasi tersebut.
banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kita membaca atau membuat teks cerita fantasi tersebut. Yang pertama, memperluas wawasan. Itu udah pasti jelas. Karena apa? Karena saat kita membuat teks cerita fantasi, kita ditantang untuk lebih kreatif serta imajinasi kita lebih digali lagi agar lebih luas, agar menghasilkan cerita fantasi yang menarik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa kita. Bagaimana bahasa kita dalam membuat suatu teks cerita tersebut. Lalu yang ketiga, melatih imajinasi serta kreativitas kita. Udah pasti. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah meningkatkan kecerdasan emosional kita. Jadi di suatu cerita yang akan kita buat atau yang akan kita baca, pasti kita akan terpancing emosional kita, bagaimana cara kita menanggapi dari cerita tersebut. Akhirnya kita sudah sampai di ujung video, yaitu kesimpulan dari kita mempelajari cerita teks fantasi. Cerita fantasi atau membaca fantasi adalah pengalaman menyenangkan dan memuaskan bagi yang membaca maupun yang membuat teks cerita fantasi tersebut. Serta fantasi juga memungkinkan kita untuk memperluas wawasan atau menumbuhkan kreativitas dan kualitas hidup kita. Lalu oleh karena itu, jangan takut untuk membaca lebih banyak lagi dan menyelami lebih jauh lagi dunia fantasi yang luas. Jadi